Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film klasik berjudul Rambo 2. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Adegan pembuka dimulai dengan seorang mantan baret hijau Angkatan Darat AS bernama John Rambo, yang sedang menjalani kerja paksa di sebuah penjara. Suatu hari, mantan komandannya, Kolonel Sam Trotman, mengunjunginya dan meminta maaf kepadanya karena telah membawanya ke neraka ini. Namun, Rambo tampaknya tidak terpengaruh oleh keadaan yang mengerikan ini dan menyebutkan bahwa dia telah melihat yang lebih buruk. Sam kemudian menawarkannya kesempatan untuk keluar dari penjara. Dia memberitahu Rambo bahwa Perang Vietnam telah resmi berakhir, tetapi ada kekhawatiran tentang tawanan perang Amerika yang dikabarkan ditawan di Vietnam. Untuk memverifikasi laporan ini, pemerintah AS telah menyetujui sebuah misi rahasia dan memilih Rambo untuk melakukan hal yang sama. Pahlawan kita setuju tanpa ragu-ragu karena dia menyukai aksi. Setelah itu, Rambo diangkut ke Thailand dan untuk sementara dipekerjakan kembali di Angkatan Darat AS. Di sana, ia diperkenalkan dengan penanggung jawab operasi bernama Marshall Murdoch, bersama dengan rekan-rekannya, Erickson dan Lever, yang merupakan kontraktor militer lepas. Marshall memberikan tugas kepada Rambo, mengumpulkan bukti foto dari sebuah kamp tawanan perang yang dicurigai. Namun, dia secara khusus menginstruksikannya untuk tidak melakukan upaya penyelamatan atau melibatkan personel musuh karena situasi yang tidak stabil antara AS dan Vietnam. Jika rumor tersebut benar, para tawanan perang akan diselamatkan oleh tim ekstraksi sekembalinya Rambo. Lebih lanjut, Marshall memberitahunya bahwa seorang informan Chia bernama Ko Bao akan menerimanya di hutan-hutan Vietnam. Sebelum berangkat, Rambo mengatakan kepada Sam bahwa ia tidak yakin dengan rencana misi Marshall, namun ia setuju untuk melakukannya hanya karena ia mempercayai sang kolonel. Pada adegan berikutnya, Rambo menaiki pesawat menuju hutan Vietnam. Saat turun dari pesawat, parasutnya tersangkut di pintu pesawat. Lever mencoba melepaskan tali tersebut, namun gagal. Untungnya, Rambo menggunakan pemikirannya yang cepat dan membebaskan diri dengan pisaunya. Namun, dalam prosesnya, dia kehilangan sebagian besar peralatannya, sehingga hanya menyisakan pisau, busur, dan anak panah. Dia juga mendarat jauh dari tempat pendaratannya. Meskipun demikian, dia menggunakan kompas yang dilengkapi dengan pisaunya untuk menavigasi jalan menuju titik pertemuan yang telah ditentukan. Tak lama kemudian, Rambo melihat seorang wanita di hutan dan dengan cepat menodongkannya dengan pisau, menganggapnya sebagai ancaman potensial. Namun, wanita itu segera mengenalinya dan memperkenalkan dirinya sebagai Ko, penghubungnya. Ko kemudian memandunya ke base camp bajak laut sungai setempat, di mana dia telah mengatur perahu untuk membawa mereka ke hulu sungai. Selama perjalanan mereka di atas perahu, Ko bertanya kepada Rambo tentang bagaimana dia bisa terlibat dalam misi ini. Sebagai jawabannya, dia menceritakan pengalaman masa lalunya dan juga menceritakan bahwa dia dipilih untuk misi ini karena dia dianggap bisa dibuang. Ketika Rambo bertanya tentang latar belakang Ko, dia memberitahunya bahwa dia menggantikan posisi ayahnya dan telah melayani negara sejak kematiannya. Selain itu, dia mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke Amerika dan menjalani kehidupan yang damai. Setelah beberapa waktu, keduanya tiba di kamp terdekat yang berada di bawah komando Kapten Vietnam Vinh. Rambo menginstruksikan Ko untuk tetap bersembunyi sementara dia pergi untuk memeriksa kamp tersebut. Dengan hati-hati ia berjalan di sekitar kamp, menyembunyikan diri dari penjaga kamp yang waspada. Tak lama kemudian, dia menemukan pemandangan yang suram, sekelompok tawanan perang yang ditahan di dalam kandang yang kotor dengan kondisi kesehatan yang buruk. Tak lama kemudian, Rambo juga menemukan salah satu tawanan bernama Banks yang diikat di sebuah tiang berbentuk salib. Meskipun ada perintah yang ketat, Rambo tidak berpikir dua kali dan membebaskannya. Di tengah-tengah semua itu, ia juga membunuh beberapa penjaga secara diam-diam menggunakan busur dan anak panahnya. Setelah itu, Rambo, Ko, dan Banks memutuskan untuk mundur sebelum para penjaga kamp waspada. Pada dini hari, sebuah patroli menemukan salah satu mayat dan segera memberitahukan kepada seluruh penghuni kamp. Setelah mengetahui hal ini, Wakil Komandan Vinh yang bernama Letnan Tai mengumpulkan pasukannya dan pergi ke hutan untuk mengejar penyusup tersebut. Sementara itu, Rambo, Ko, dan Banks berlayar pergi bersama para perompak dengan perahu mereka. Tidak lama kemudian, para perompak sungai mengkhianati mereka saat sebuah kapal perang Vietnam mendekat. Bereaksi dengan cepat, Rambo mengambil pisau kecilnya dari sakunya dan mengirim seorang perompak ke depannya. Dia segera mengambil senapan dari bajak laut yang jatuh dan menghabisi semua bajak laut di atas kapal. Dia kemudian mengirim Ko dan Banks ke tempat yang aman dan berhasil menghancurkan kapal perang musuh dengan RPG. Setelah pertemuan yang intens ini, ketiganya terus berjalan menuju titik pertemuan yang telah ditentukan. Sesaat sebelum mencapai lokasi penjemputan, Rambo meminta Ko untuk tetap tinggal. Di sisi lain, Kolonel Sam bersiap untuk misi ekstraksi. Saat waktu yang telah ditentukan tiba, dia berangkat dengan helikopter penyelamat, ditemani oleh Erickson dan Lever. Beberapa saat kemudian, mereka mendekati titik pertemuan, hanya untuk menemukan Rambo dan seorang tawanan perang diserang oleh tentara Vietnam. Tim penyelamat mengirim radio ke markas untuk memberitahu mereka bahwa Rambo telah menemukan seorang tawanan perang. Terlepas dari berita ini, Marshall mengawasinya dan memerintahkan kru untuk membatalkan penyelamatan. Ketika kolonel mencoba melawan perintah tersebut, penembak pintu menodongnya dengan pistol, memaksanya untuk menurut. Akibatnya, para kru meninggalkan Rambo dan Banks, yang kemudian dipaksa untuk menyerah saat pasukan Tai maju. Ko menyaksikan hal ini dari kejauhan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kembali ke pangkalan Thailand, Sam yang marah berhadapan dengan Marshall, menuduh seluruh misi sebagai tipu muslihat.
Marshall mengakui bahwa dia tidak pernah berniat untuk menyelamatkan tawanan perang, karena Kongres berharap Rambo tidak menemukan apapun di sana. Bahkan jika dia menemukannya, Marshall akan membuang semua bukti foto atau membiarkan Rambo mati. Mendengar hal ini, Sam menduga bahwa seluruh situasi ini sebenarnya adalah tentang uang karena pemerintah AS menolak untuk membayar ganti rugi perang kepada Vietnam, dan Vietnam rupanya menahan tawanan perang Amerika untuk balas dendam. Marshall mengklaim bahwa situasi politik jauh lebih kompleks daripada yang dipikirkan Sam, dan bahwa dia harus menelan harga dirinya dan membiarkannya. Namun, Sam menolak untuk menurutinya dan mengatakan bahwa Marshall seharusnya lebih mengkhawatirkan Rambo. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Rambo diikat ke sebuah kuk lembu dan diturunkan dalam keadaan telanjang ke dalam tangki septik setinggi dada yang dipenuhi lintah. Penyiksaan ini disela sebentar oleh kedatangan perwira penghubung Soviet Finn, Letnan Kolonel Podolsky, dan anteknya yang pendiam namun kuat, Sersan Yushin. Podolsky menginstruksikan Finn untuk mengeluarkan Rambo dari tangki septik dan membersihkannya untuk diinterogasi. Melihat hal ini, para tawanan perang lainnya di dalam kandang mengantisipasi bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk baginya. Podolsky meminta Rambo untuk menyampaikan pesan ke base camp Thailand, memperingatkan mereka agar tidak melakukan upaya penyelamatan lebih lanjut. Ketika Rambo menolak, Yushin menyiksanya dengan menyetrumnya dengan listrik. Namun tetap saja, hal ini tidak membuahkan hasil karena Rambo tetap tidak kooperatif. Untuk meningkatkan tekanan, mereka membawa Banks dan mengancamnya dengan mencongkel matanya. Tidak ingin membahayakan nyawa Banks, Rambo dengan enggan menyetujui syarat Podolsky. Sementara itu, Ko menyusup ke kamp dengan menyamar sebagai pelacur dan menyelinap ke gubuk tempat Rambo ditahan. Rambo menghubungi frekuensi kode radio rahasianya untuk menghubungi markasnya di Thailand. Namun, alih-alih menyampaikan pesan Podolsky, ia menggunakan kesempatan ini untuk bersumpah akan membalas dendam kepada Marshall. Dengan menggunakan dasar mikrofon sebagai senjata improvisasi, ia menyerang Yushin sementara Ko melepaskan tembakan, menewaskan beberapa penjaga di dalam gubuk. Keduanya kemudian bekerja sama untuk berjuang keluar dari kamp. Setelah mereka mencapai jarak yang aman, Ko merawat luka-luka Rambo dan memintanya untuk membawanya bersamanya. Rambo setuju, setelah itu mereka berbagi ciuman romantis. Namun, waktu istirahat mereka tidak lama karena mereka segera diserang oleh tentara Vietnam. Ko yang malang segera ditembak mati. Sebagai pembalasan, seorang Rambo yang marah menembaki semua tentara musuh secara brutal. Dia kemudian menangis sejenak sebelum melanjutkan untuk mengubur jasad Ko di hutan. Dipicu oleh kemarahan dan kehausan akan balas dendam, Rambo mengumpulkan persenjataannya dan memulai misi solo untuk memusnahkan pasukan Vietnam. Dia menggunakan taktik perang gerilya profesionalnya seperti yang dia lakukan di sequel sebelumnya dan mulai menghabisi tentara Soviet dan Vietnam yang dikirim untuk mengejarnya. Dia juga menggunakan panah peledak untuk menabur kekacauan di antara barisan musuh, menewaskan sejumlah besar pasukan lawan, termasuk Kapten Finn. Setelah itu, dia dengan sengaja memimpin pasukan musuh ke padang alang-alang di dekatnya, menyiramkan bensin ke atasnya dan membakarnya. Beberapa saat kemudian, Yushin muncul dengan helikopter tempur dan menggunakan bom barel ke posisi Rambo. Merasakan bahaya yang akan segera terjadi, Rambo berlari secepat mungkin dan menyelam ke dalam air, menghindari bahaya. Dia segera menghilang ke dalam air, sementara Yushin dan pasukannya melepaskan tembakan tanpa tujuan di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Rambo muncul kembali tepat di bawah helikopter dan berhasil naik ke atas. Pertarungan sengit terjadi antara Rambo dan Yushin saat helikopter naik. Untuk beberapa saat pertama, Yushin berada di atas angin dan mulai mencekik Rambo. Namun, setelah beberapa saat, Rambo menggunakan taktiknya dan melemparkan Yushin dari helikopter hingga tewas. Menyaksikan hal ini, sang pilot yang ketakutan, juga melompat dari helikopter. Setelah itu, Rambo mengambil alih kendali helikopter dan menuju ke kamp tempat para tawanan perang ditawan. Dia melepaskan persenjataan helikopter, menyebabkan kekacauan dan kerusakan besar pada kamp tersebut. Tak lama kemudian, dia mendaratkan pesawat, mengambil senapan mesin M60 yang terpasang di atasnya, dan mulai membunuh tentara Vietnam yang tersisa. Dia kemudian membebaskan semua tawanan perang dari kandang mereka dan membawa mereka menuju helikopter. Sementara itu, salah satu tentara musuh yang berpura-pura mati, perlahan-lahan mengambil senapannya dan menembak ke arah para tawanan perang, melukai salah satu dari mereka. Sebagai pembalasan, Rambo menembak balik, menewaskan tentara tersebut di tempat. Dengan ini, Rambo dan para tawanan menaiki helikopter dan menuju ke base camp Thailand. Para tahanan merayakan kemenangan mereka, percaya bahwa mereka akhirnya diselamatkan. Namun, kegembiraan mereka tidak berlangsung lama karena mereka dikejar oleh Letnan Kolonel Podolsky dengan helikopter tempur Mi-24. Helikopter itu mulai menembak ke arah pesawat Rambo. Meskipun mampu menghindari beberapa serangan pertama dari musuh, helikopter Rambo segera tertembak, mengeluarkan asap dari ekornya. Sebagai akibatnya, Rambo segera menyusun rencana dan berpura-pura jatuh dengan mendarat di sungai. Dalam upaya mengelabui Letnan Kolonel Podolsky, mereka semua berpura-pura mati. Rencana itu berhasil dan sang kolonel dengan ceroboh mendekati helikopter yang jatuh sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Rambo mengambil peluncur roket dan menembak jatuh helikopter Podolsky, menewaskan semua orang di dalamnya. Setelah perang yang sengit ini, Rambo dan para tawanan perang akhirnya berhasil kembali ke pangkalan di Thailand. Saat mereka semakin dekat ke pangkalan, Rambo menghubungi ruang kontrol melalui radio, meminta mereka untuk bersiap melakukan pendaratan darurat. Marshall terkejut mendengar suara Rambo dan tiba-tiba keluar dari ruangan tanpa memberikan perintah apapun. Kemudian, Kolonel Sam mengambil alih dan memerintahkan para prajurit untuk melakukan persiapan yang diperlukan. Rambo mendaratkan pesawat dengan selamat, dan setelah para tahanan diamankan, dia mengambil senapan mesin M60 yang terpasang dan menyerbu ke pangkalan.
Dia menembak peralatan berteknologi tinggi milik Marsekal hingga hancur berkeping-keping, membuat ruang kendali misi hancur berantakan. Dia kemudian memasuki kabin Marshal dan mengancamnya dengan pisau. Rambo menegaskan bahwa masih banyak tawanan perang Amerika yang masih ditahan di Vietnam dan menuntut agar mereka semua diselamatkan. Dalam adegan terakhir, Rambo hampir pergi ketika Kolonel Sam mendekatinya. Dia mencoba membujuk Rambo untuk kembali ke rumah karena dia sekarang sudah menjadi orang bebas. Namun, Rambo menolak tawaran tersebut dan menyatakan keinginannya untuk tetap berada di Asia. Kolonel mengakui bahwa pemerintah mereka memperlakukannya dengan tidak adil, namun ia meminta Rambo untuk tidak membenci negaranya. Rambo menjawab, "Saya tidak membenci negara saya hanya ingin negara saya mencintai para prajurit seperti halnya para prajurit mencintainya." Film ini berakhir saat Rambo berjalan ke kejauhan sementara mentornya mengawasinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film setiap hari. Sehat selalu untuk kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.